Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 terdiri atas 2 anggota, yaitu Dwi Anissa Putri dan Rizka Ramadanti. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan Kognitif dengan dosen pengampu Dr. Hawa Liberna MPD. Langsung saja kami akan mempresentasikan tentang kognisi sosial. Latar belakang. Seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan, teori-teori pembelajaran turut mengalami perkembangan pula. Pada dasarnya, teori-teori tersebut berfungsi agar suatu pembelajaran dapat berjalan dengan lebih efektif dan memberi dampak yang baik bagi individu. Maka, pendidik perlu memahami teori-teori yang dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam proses pembelajaran. Salah satunya yaitu teori belajar kognitif. Teori kognitif salah satunya yaitu teori kognitif sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Ketertarikan Bandura pada perilaku dan kepribadian mendorongnya untuk memahami perilaku. Selain proses perilaku itu sendiri juga melibatkan proses kognitif dengan berbagai cara. Teori dasar kognisi sosial. Menurut Arifin pada tahun 2015, kognisi adalah kepercayaan seseorang tentang sesuatu yang didapatkan dari proses berpikir tentang seseorang atau sesuatu. Proses yang dilakukan ialah memperoleh pengetahuan dan memanipulasi pengetahuan melalui aktivitas mengingat, memahami, menilai, menalar, membayangkan, dan berbahasa. Dan menurut Sarwono pada tahun 1991, istilah kognisi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu cognoscere yang artinya mengetahui. Kognisi dapat pula diartikan sebagai pemahaman terhadap pengetahuan atau kemampuan untuk memperoleh pengetahuan. Baron and Baird pada tahun 2000, kognisi adalah cara individu untuk menganalisis, mengingat, dan menggunakan informasi mengenai kejadian atau peristiwa sosial. Dalam menganalisis peristiwa, terdapat 3 proses. Yang pertama yaitu attention. Attention adalah proses pertama kalinya individu memperhatikan gejala-gejala sosial yang ada di sekelilingnya. Yang kedua, encoding. Memasukkan hal-hal yang diperhatikan dalam memori dan memperhatikannya, kemudian menyimpannya. Yang ketiga, retrieval. Apabila menemukan gejala yang mirip, kita akan mengeluarkan ingatan dan membandingkan apabila ternyata sama. Kita akan mengatakan sesuatu mengenai gejala tersebut atau mengeluarkannya pada saat akan menciptakan peristiwa yang dialami. Selanjutnya, pandangan kognitif sosial tentang belajar. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, artinya proses yang didasarkan atas mekanisme biologis dari perkembangan sistem syaraf. Dan selanjutnya, penerapan teori belajar kognitif ini dapat memberikan banyak manfaat, baik itu bagi guru, bagi siswa, dan bagi proses pembelajaran. Selanjutnya, pandangan kognitif sosial tentang belajar. Yang pertama, belajar akan lebih fleksibel, yakni bisa berpusat pada guru, juga bisa pada siswa. Tapi satu hal yang pasti, siswa dituntut untuk lebih proaktif. Yang kedua, materi dan model pembelajaran menjadi hal yang paling esensial. Dalam memilih materi dan model pembelajaran harus disesuaikan dengan jenjang siswa. Yang ketiga, pada saat pembelajaran berlangsung, guru dituntut untuk selalu mencermati progres kognitif siswa. Dan yang terakhir, yang keempat, ada waktunya proses belajar berpusat pada siswa agar mereka bisa mengenal apa yang diinginkan dalam pembelajaran. Selanjutnya, pemodelan kognitif sosial Bandura. Komponen dalam proses belajar meniru atau modeling melalui 3 pengamatan. Yang pertama, perilaku. Perilaku di sini adalah berhubungan dengan keterampilan, kemampuan, latihan, dan efektivitas diri. Yang kedua, person kognitif. Ini berhubungan dengan ingatan, perencanaan, dan penilaian. Dan yang ketiga adalah lingkungan. Nah, lingkungan di sini adalah Bandura menekankan bahwa kondisi lingkungan dapat memberikan serta memelihara respon-respon tertentu pada diri seseorang. Nah, belajar melalui pengamatan ini atas tingkah laku yang ditampilkan oleh individu-individu lain yang menjadi model. Nah, ini berhubungan dengan lingkungan sosial dan budaya.
Selanjutnya, pemodelan kognitif sosial. Bandura mengemukakan 4 komponen dalam proses belajar meniru. Yang pertama, yaitu atensi atau memperhatikan. Menaruh perhatian terhadap model yang akan ditiru. Jadi Bandura itu memberikan contoh mengenai pengaruh televisi dengan model-modelnya terhadap kehidupan dalam masyarakat. Yang kedua, yaitu retensi atau mengingat. Melakukan proses mengingat dengan menyimpan memori mengenai model yang dilihat dalam bentuk simbol-simbol. Yang ketiga, memproduksi gerak motorik, meniru apa yang dilakukan seseorang. Dan yang keempat adalah ulangan, penguatan, dan motivasi. Mengulang suatu perbuatan untuk memperkuat perbuatan yang sudah ada disebut pula dengan penguatan atau ulangan. Baik, saya Dwi Putri akan melanjutkan presentasi dari Bu Rizka. Saya akan menjelaskan tentang self-efficacy. Self-efficacy atau efikasi diri merupakan keyakinan diri seseorang terhadap kemampuan dirinya dalam mengorganisasi dan menampilkan performa yang baik sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkannya. Self-efficacy ini berperan penting dalam memotivasi pencapaian, berinteraksi dengan proses belajar, dan memediasi pencapaian prestasi akademik. Self-efficacy juga menjadi komponen kunci dalam teori kognitif sosial yang telah dipaparkan oleh Bandura, yaitu sebuah konstruksi yang menggambarkan keyakinan seseorang tentang kemampuannya untuk mencapai keberhasilan dalam menyelesaikan. Keyakinan keberhasilan dapat pilihan hidup, tingkat motivasi, ketahanan terhadap kesulitan, dan kerentanan terhadap stres dan depresi. Seseorang harus memiliki keyakinan dan upaya yang gigih untuk mencapai keberhasilan. Self-efficacy juga dapat mempengaruhi seseorang dalam pengambilan keputusan dan tindakan, membantu seseorang dalam bertindak, dan akan mempengaruhi pola pikir dan reaksi emosional. Seseorang yang memiliki self-efficacy tinggi akan merasa tenang dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Sementara itu, seseorang yang memiliki self-efficacy rendah cenderung merasa pesimis, mudah menyerah, dan stres atau depresi ketika menghadapi suatu permasalahan. Pinterest dalam buku Putri tahun 1999 menyatakan hubungan self-efficacy terhadap pengaturan belajar dapat berpengaruh tidak langsung terhadap performance belajar. Dalam hal ini, siswa yang memiliki self-efficacy tinggi memiliki motivasi dan rasa percaya diri sehingga dapat dijadikan sebagai strategi dalam pengaturan diri dan memiliki peluang lebih baik dalam memperoleh pencapaian dibandingkan dengan siswa yang lainnya yang memiliki self-efficacy rendah. Bandura menyebutkan terdapat 4 aspek yang menjadi sumber informasi self-efficacy. Sumber informasi ini dapat berperan penting dalam menciptakan keyakinan untuk memperoleh suatu keberhasilan pada diri seseorang. Berikut keempat aspek yang dikemukakan oleh Bandura, yaitu yang pertama, pengalaman keberhasilan dan pencapaian prestasi pribadi atau inactive attainment and performance accomplishment. Pengalaman pribadi menjadi pengalaman yang sangat mempengaruhi keyakinan diri seseorang. Kejadian pada masa lalu, baik berupa kegagalan atau keberhasilan, dapat berpengaruh meningkatkan atau menurunkan self-efficacy seseorang. Keberhasilan akan meningkatkan keyakinan diri pada pengharapan, sementara kegagalan akan melemahkan keyakinan diri pada pengharapan. Kemudian yang kedua, pengalaman orang lain atau vicarious experience. Vicarious experience merupakan pengalaman yang didapat melalui hasil pengamatan terhadap orang lain, dalam hal ini adalah keberhasilan orang lain. Keberhasilan yang didapat oleh orang lain akan menunjukkan keyakinan seseorang bahwa dirinya juga mampu untuk memperoleh keberhasilan tersebut. Selain itu, hasil pengamatan terhadap orang lain juga dapat dijadikan sebagai informasi dalam membuat pengharapan di masa yang akan datang. Hal ini akan dapat menambah keyakinan seseorang dalam mencapai tujuannya. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan sosial verbal. Pendekatan ini dilakukan dengan memberikan keyakinan kepada seseorang bahwa dirinya mampu untuk melakukan sesuatu tersebut. Individu yang diarahkan dengan saran, nasihat, dan bimbingan dapat meningkatkan keyakinan dan kepercayaan pada dirinya dalam mencapai tujuannya.
Sementara itu, pernyataan negatif dari orang lain akan mengakibatkan seseorang kehilangan keyakinan diri. Kemudian yang keempat ada indeks psikologis. Keadaan fisik dan emosi seseorang akan berpengaruh terhadap kemampuannya. Ketika seseorang berada di dalam situasi yang tertekan, maka akan mempengaruhi pengharapan dan kepercayaan dirinya dalam menghadapi tugas-tugasnya. Rasa cemas, stres, depresi, atau tegang dapat menjadi indikator kegagalan dalam melakukan sesuatu. Baik, selanjutnya ada self-regulation atau pengaturan diri. Konsep pengaturan diri pertama kali dikemukakan oleh Bandura dalam teori belajar sosial. Bandura menjelaskan bahwa setiap individu memiliki kemampuan dalam mengontrol cara belajarnya dengan mengobservasi diri. Kemudian Chang juga menjelaskan bahwa pengaturan diri atau regulasi diri merupakan cara seseorang untuk memfokuskan pikiran, perasaan, dan tindakan secara sistematis dalam mencapai tujuan. Menurut Chang, terdapat 3 fase atau 3 proses yang menjadi kunci dalam self-regulation atau pengaturan diri. Yang pertama yaitu forethought phase atau fase sebelum belajar. Pada tahap ini, peserta didik melakukan analisis tugas belajar dan membuat tujuan secara spesifik untuk menyelesaikan tugasnya. Tahap ini melibatkan 2 subproses, yaitu tahap analisis atau terdapat strategi untuk mencapai tujuan, dan self-motivation beliefs, yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Kemudian tahap yang kedua yaitu performance phase atau ketika belajar. Pada tahap ini, peserta didik melakukan pengamatan pada diri sendiri dan membuat strategi peningkatan pada tugas belajar dan pengawasan efektif sebagai strategi dalam mencapai tujuan tugas belajar. Kemudian fase yang ketiga adalah self-reflective atau fase sesudah belajar. Pada tahap ini, siswa melakukan evaluasi hasil belajar dan memilih strategi yang dianggap paling efektif. Fase ini berpengaruh pada individu untuk membuat tujuan yang akan datang. Kopp juga menjelaskan bahwa terdapat 3 faktor yang mempengaruhi pengaturan diri atau self-regulation. Di antaranya yaitu yang pertama ada self-efficacy. Self-efficacy ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Self-efficacy merupakan penilaian individu terhadap kemampuan atau kompetensi dirinya untuk melakukan tugas, mencapai tujuan, atau mengatasi hambatan belajar. Yang kedua ada motivasi. Motivasi ini merupakan faktor yang dibutuhkan peserta didik untuk melaksanakan strategi yang mempengaruhi proses belajar. Peserta didik yang memiliki motivasi belajar yang tinggi akan cenderung lebih efisien dan efektif dalam mengatur waktunya untuk belajar. Kemudian yang ketiga yaitu goal atau tujuan. Tujuan ini menjadi faktor yang dibutuhkan peserta didik untuk mengevaluasi performa belajar. Goal memiliki 2 fungsi dalam regulasi diri, yaitu untuk memonitor dan mengatur proses belajar ke arah yang lebih spesifik, sehingga tujuannya dapat dicapai. Baik, selanjutnya yaitu relasi kognisi dan motivasi. Kognisi dan motivasi menjadi kunci dari pembelajaran dan perubahan. Pembelajaran berlangsung ketika seseorang berinteraksi dengan lingkungan dan memadukannya dengan informasi atau pengalaman yang telah didapat. Faktor kunci pembelajaran terletak pada pemahaman. Seorang pendidik harus dapat mengenali berbagai persepsi, cara memikirkan informasi, dan tujuan pada setiap pembelajaran. Motivasi menjadi kekuatan yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Maslow sebagai tokoh motivasi aliran humanisme mengemukakan teori kebutuhan atau teori needs. Teori ini memiliki makna serta peranan kognisi yang berkaitan dengan perilaku seseorang. Konsep motivasi yang berhubungan dengan tingkah laku dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, ketika seseorang merasa senang terhadap sesuatu dan dapat mempertahankan rasa senangnya, maka ia akan termotivasi untuk melakukan kegiatan tersebut. Yang kedua, ketika seseorang merasa yakin dan mampu menghadapi rintangan, maka biasanya orang tersebut akan terdorong melakukan kegiatan tersebut. Kemudian Lewin juga menjelaskan bahwa pembelajaran berlangsung sebagai akibat dari perubahan dalam struktur kognitif, meliputi struktur kognisi dan motivasi internal seseorang.
Motivasi internal merupakan motivasi yang berkaitan dengan pemaknaan dan peranan kognisi. Motivasi ini berasal dari dalam diri seseorang, misalnya seperti penyesuaian tugas dan minat, perencanaan yang bervariasi, kesempatan peserta didik yang aktif, dan adanya kegiatan yang menarik saat belajar. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.